Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian di media Sahabat Belajar. Kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang pembahasan akidah akhlak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Sebelum dilanjut ke materi, kita lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan akhlak majmu'ah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian dan cara menghindari dan manfaatnya. Peserta didik mampu menganalisis akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, pengertian, cara menghindari, dan manfaatnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan bahwa akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama, serta peserta didik mampu membiasakan untuk menghindari akhlak majmumah, sikap hidup berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang pertama yang kita akan bahas yaitu sikap berpoya-poya. Pengertian sikap berpoya-poya yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Kemudian dalil larangan bersikap poya-poya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian ada hadis an Abi Su'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu wa asroba wal basa wa tasaddaq bi ghairu syaraf wala mukhailat. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya dari Abi Su'aib Rasulullah SAW bersabda, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan, isyraf dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, cara menghindari sikap hidup berpoya-poya adalah 1. Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selektif memilih teman. 3. Menjalani hidup dengan sederhana. 4. Tentukan prioritas utama dalam menggunakan uang atau harta. 5. Beramal dan bersedekah. 6. Menabung dan berinvestasi. Kurangi belanja hal yang tidak berguna. Susunan rencana keuangan jangka panjang. Kemudian selanjutnya, manfaat menghindari sikap hidup berpoya-poya. 1. Mencatat pengeluaran dan pemasukan. 2. Tidak berpengaruh bujuk rayu setan. 4. Terhindar dari sikap hidup miskin. 5. Terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. 5. Terbiasa memenuhi kebutuhan dan menjauhkan keinginan. Selanjutnya, terbiasa menerapkan skala prioritas. Disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Terakhir, disukai orang lain.
Berikutnya, pengertian ria. Ria terbiasa pamer, memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Berikutnya, dalil larangan bersikap ria akan dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-menyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang mengimpakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh suatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Berikutnya, anak-anakku sekalian, yaitu dalil larangan bersikap ria. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan artinya, yaitu dari Mahmud bin Labid, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgor. Para sahabat bertanya, apa itu syirik asgor, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asgor adalah ria. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat ria, pada hari kiamat ketika manusia mendapatkan balasan atas amal mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tunjuk perbuatan ria di dunia. Baik anak-anak sekalian, cara menghindari sikap ria yaitu pertama, luruskan niat. Yang kedua, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 3. Menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Yang keempat, berusaha mengendalikan hati. Yang kelima, memperbanyak bersyukur. Yang keenam, terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sembunyi amal kebaikan. Kedelapan, belajar ikhlas. 9. Mengingat kematian. Ke-10, mengiatkan ibadah. 11. Menyadari Allah wa ta'ala selalu mengawasi. Dan yang terakhir, mengingat bahaya ria. Baik, selanjutnya manfaat menjauhi sikap ria. 1. Ikhlas atas amal yang dilakukan. 2. Makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. 3. Menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. 5. Terjauhkan dari ancaman syirik kecil. 6. Terjauhkan dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang sum'ah. Pengertian sum'ah menurut bahasa yaitu dipendengarkan oleh orang lain. Secara istilah, amalan yang sengaja diperdengarkan atau diceritakan kepada orang lain agar diketahui orang tersebut telah melakukan kebaikan. Nah, di sini akan dijelaskan dalil larangan bersikap sum'ah. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan yang artinya, dari Salamah berkata bahwa ia mendengar dari Jundab berkata bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Dan yang beramal ria, Allah menjadikan dikenal ria. Hadis riwayat Bukhari.
Selanjutnya, manfaat menjauhi sum'ah yaitu menjadikan hamba Allah SAW yang berkualitas. Yang kedua, mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan hawa nafsu. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk semakin yakin atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mendorong umat Islam untuk mengutamakan kehidupan akhirat. Sikap yang selanjutnya yaitu takabur. Pengertian takabur yaitu sikap hidup menghambur-hamburkan uang secara berlebihan dengan tujuan bersenang-senang dan minim manfaatnya. Nah, di sini dalil larangan bersikap takabur, kita ambil salah satu dalil yaitu hadis riwayat Muslim yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Cara menghindari sikap takabur yang pertama yaitu membiasakan diri untuk selalu tawadu. 2. Berusaha tidak memandang orang lain dari sisi kelemahan. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah. 4. Memperluas pertemanan baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Manfaat menjauhi sikap takabur yaitu menjadikan manusia bersikap rendah hati, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya, terjauhkan dari kemurkaan Allah SWT dan Rasul-Nya. 4. Tidak takut dipandang rendah oleh sesama manusia. 5. Menumbuhkan sifat keimanan yang lebih kuat. 6. Menjadi orang terbuka menerima kritik dan masukan dari orang lain. Sikap selanjutnya yaitu hasad. Pengertian dari hasad yaitu perasaan iri atas nikmat yang didapatkan seseorang baik dalam bentuk harta, kedudukan, ilmu, dan lainnya disertai usaha agar nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Dalil larangan bersikap hasad dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa yaitu yang artinya ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar. Di bawahnya ada keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW, jauhkanlah dirimu hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini anak-anak sekalian akan dijelaskan cara menghindari sikap hasad. 1. Memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, meyakini bahwa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai kebutuhan, meyakini bahwa tidak semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah baik, bisa jadi itu cobaan. Yang terakhir, semangat melakukan kebaikan dan menyadari kerugian sikap hasad. Manfaat menghindari sikap hasad. 1. Terjaga dan penyakit rohani, menjauhkan diri dari berbagai penyakit fisik. 3. Menumbuhkan sikap persaudaraan yang harmonis.
4. Menumbuhkan sikap bersyukur dan menyadari bahwa semua nikmat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, selalu berhusnudzon dalam menjalani kehidupan. Dan kita simpulkan, Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki balasannya. Hidup dengan sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Baik anak-anakku sekalian, itulah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya.